Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung bersama live dari Citralink Galesong City pada malam hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Niko Limanta sebagai Project Manager dari Citralink Botanical City ya, Citra Grand Galesong City. Nah, malam ini kita akan membahas mengenai bisnis, ya, temanya adalah bagaimana bisnis ini masih hidup, ternyata masih hidup setelah COVID-19. Nah, saya kebetulan hadir pada malam ini adalah Bapak Septian Chow, yang pakarnya public speaker sekaligus sebagai bisnis consultant. Ya, juga beliau Pak Septian ini juga sebagai motivational public speaker, ya. Jadi ada beberapa kliennya dari company yang di Makassar yang sudah ibaratnya menggunakan jasanya dari Pak Septian. Nah, jadi malam ini kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, dan mudah-mudahan acara malam ini dan stream pada malam ini berguna untuk memberikan insight. Jadi kalau ada pertanyaan langsung drop di komen di bawah. Nanti pada waktu sesi tanya jawab kita akan ajukan pertanyaan dari Bapak Ibu kepada Pak Septian. Ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya coba perkenalkan Pak Septian yang di samping saya. Apa kabar, Pak? Kabarnya selalu bahagia. Selalu bahagia. Kalau bahagia saya tahu sedikit ya. Jadi bahagia Pak. Bahagia itu banyak menyebabkannya ya. Betul, salah satunya banyak duit ya. Iya, Pak Septian, jadi sesuai topik kita malam ini Pak, di mana kita akan coba memberikan pembahasan mungkin talk show ringan lah. Kita santai aja, kita share santai. Bagaimana sih bisnis ini? Mungkin kita bicara secara general. Bagaimana sih bisnis ini di masa COVID? Terus bagaimana sih bisnis ini bisa survive gitu ya selama masa COVID? Silakan Bapak Septian. Ya, mungkin saya akan menjelaskan dulu tiga alasan kenapa harus tidak survive. Sebelumnya kita bahas dulu. Ini tema saya suka sekali, bisnis masih hidup setelah COVID, karena saya memang punya beberapa klien mendalami bisnis yang wilayah Makassar. Memang ini hampir lebih mudah kita tutup saja. Lebih mudah ditutup saja. Lebih mudah ditutup saja. Lebih mudah ditutup kenapa? Satu, marketnya berkurang, bahkan drastis hilang di organisasi di bidang-bidang tertentu, PSBB dan sebagainya membuat market hilang, penjualan nol. Nah, ini alasan satu kenapa banyak perusahaan yang itu. Satu, marketnya nol, omsetnya nol, salesnya nol, hampir nol maksud saya. Kemudian harus membayar fixed cost, biaya karyawan lah, biaya air, biaya listrik dan sebagainya, dan ini harus dibayarkan. Jadi ini pertama, ketidaksinkronan antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini membuat secara keuangan menjerit. Tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang sudah siap. Nah, biasanya kan dalam pengelolaan manajemen yang baik, setiap gross profit itu disisihkan untuk emergency. Ada di untuk emergency ya. Suatu saat kita nggak ngerti situasi kondisi force major, ini dananya ada siap. Nah, bagi yang disiplin Pak, ya. Tapi banyak juga ada apa sih gitu. Nah, situasi COVID saat ini bukan keinginan kita, dan kita semua kaget. Saya kaget sekali Pak. Kami punya klien di awal tahun, kita sudah buat planning tahun 2020 tahun emas. Kan enak sekali 2020 targetnya kan banget. Pokoknya tahun, saya bilang dulu istilah saya ini tahun meresap. Jadi kan siapa? Saya aja meresap. Bulan ini kan diajar COVID. Jadi
buat planning tadi, sisa-sisa ide-ide gagasan saja bisa diaplikasikan. Satu. Situasi kedua, tidak ada yang berani kita dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan COVID selesai. Betul. Nah, yang pertama, tidak sinkron antara pemasukan dan keluar. Yang kedua, tidak ada kapan. Sempat ada salah satu teman ilmu datang. Gimana nih event? Gak ada. Hajatan gak ada. Event Pak. Konser gak ada. Cerita Grab mengadain konser gak ada. Pokoknya saya gigi Pak. Saya bilang kan dia punya perhimpunan juga Pak. Saya tanya, ada nggak clue kapan COVID berakhir? Nggak ada yang berani sebut Pak. Nggak ada yang berani sebut. Kalau kita baca jurnal-jurnal internasional kan memang ini 2021 baru bisa. Tapi kita harus optimis Pak. Vaksin sudah sampai di negara mudah-mudahan ini sekarang. Jadi yang kedua adalah tidak ada berani prediksi. Yang ketiga adalah COVID ini memang mencekam Pak. Mencekam ini. Saya rasakan sekali pada saat di awal COVID ini ada beberapa karyawan yang tidak berani masuk kantor. Tidak berani masuk kantor karena keluarganya memang ini sehingga terpaksa kantor memberikan sebuah kebijakan bahwa boleh kita masuk kantor hanya di hari sekian. Nah, disepakati dengan prosedur dan sebagainya. Kira begini. Jadi yang pertama itu tidak sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Ketiga adalah yang kedua adalah tidak ada yang berani memprediksi kapan COVID ini akan selesai. Yang ketiga adalah menakutkan. Ini tidak semenakutkan dulu, sebelumnya lebih menakutkan Pak. Tahun kesekian tiap hari. Boleh yang sampaikan lagi, mukanya tegang sekali ya. Pernah Pak? Iya. Tapi setelah Bu Dokter yang cantik ada eksis dulu kan agak mencekam sekali ya. Ya, jadi mencekam harus kasih barang yang takut, tapi kan ya tidak sedikit juga yang percaya bahwa itu konspirasi. Pasti ada. Ya, tapi tidak usah berkelasan. Itu urusan lain. Itu tiga penyebab kenapa bisnis ini harus mati. Menariknya lagi adalah, tapi di kerumitan ini ada beberapa tempat yang malah tidak diuntungkan Pak. Cuma di momen-momen seperti ini masih bisa mencetak prestasi. Ya, karena mungkin pandemi ini satu sisi sebagai dalam tanda petik mungkin bencana gitu ya. Tapi satu sisi yang kita lihat opportunity. Indofood itu meningkat kabarnya 30% setelah itu. Oke. Karena apa? Karena orang di rumah makan Indomie. Itu kan di rumah lagi makan terus kan ya. Jadi meningkat di sana Pak. Iya. Ya itu salah satu. Yang bisa ditangkap kalau maksudnya dengan kondisi pandemi itu sebenarnya masih ada peluang. Apalagi nanti kalau misalnya sudah masuk pada new normal, yang new normal itu pasti akan ada peluang yang bisa ditangkap, gitu ya. Lalu kalau misalnya kita bicara lagi yang menyebabkan mungkin yang 3 poin yang tadi Pak Septian sampaikan, ya, tidak sinkronnya adalah pengeluaran dan pemasukan. Ya dalam artian mungkin dalam kondisi sekarang ini bagaimana kita upaya untuk mengangkat semua pengeluaran dan tadi mungkin fixed cost kita coba ubah menjadi variable cost atau mungkin kita coba discretional cost yang sesuai kebutuhan itu bisa kita coba rem. Apakah ini cukup efektif dalam artian sepanjang yang saya tahu ya Pak ya, sepanjang yang saya tahu dalam kondisi pandemi ini upaya kita untuk mengangkat cost itu kita akan lebih lambat daripada penurunan omset. Ya. Jadi kita berbicara bagaimana ini masuk topik bagaimana kita bisa survive di masa ini. Ya salah satu tadi opsinya adalah minimasi biaya. Saya tuh dulu waktu di pembelajaran sekolah dan diajarin bisnis yang bisa memenangkan pertarungan
bukan bisnis yang paling besar secara penjualannya, tapi yang paling rendah biayanya. Jadi kita bukan besar-besar omset, buat apa besar omset, besar juga kosnya Pak. Akhirnya profitnya kecil. Nah, kami itu selalu di challenge, disuruh bagaimana perusahaan itu omsetnya melejit, biayanya paling rendah. Nah, itu dulu Pak. Itu KPI-nya lah. Nah, di masa COVID inilah kita bisa melakukan meminimalisir biaya. Yang pertama, apa yang bisa diminimalisir? Negosiasi karyawan. Negosiasi dalam hal. Nah, negosiasi begini. Paling mudah apa yang kita lakukan ketika masa pandemi ini? Memecat karyawan. HRD mana ngasih report 3 bulan terakhir, mana yang bottom performer paling bawah, pecah. Ini kan yang paling mudah. Tapi saya bilang, kalau Anda memecat karyawan di masa pandemi ini, dia dapat musibah 2 kali. Sudah jatuh berlipat ganda lagi. Artinya pandemi dia kenal secara sosial dan dia berhenti kayak karyawan. Tapi tidak, maksud saya negosiasi itu ini. Ada negosiasi yang bicarakan oleh teman-teman pengusaha itu mengurangi gaji. Mengurangi gaji. Ya mungkin saya selalu menyampaikan sebelum memecat karyawan yang pertama SOP pertama, sudahkah kita maksimalkan segala aspek dalam bisnis ini secara optimal? Itu dulu. Nah, karyawan itu pasti nanti Pak, ini COVID, semuanya jadi bencana. Jangan-jangan gue juga. Kita sebagai leader, kalau mau memecat, itu terlalu cepat. Tapi begini, kita dalam meeting kita panggil teman-teman semua tahu sekarang di masa pandemi bisnis kita ini kita hanya bisa bertahan dengan ini. Siapa punya ide? Nanti ide itu akan keluar karena memang di situasi-situasi terjepit, mendesak itu keluar. Kadang-kadang kita bisa lari lebih cepat kalau dikejar anjing. Nah, yang kami maksud negosiasi adalah ada juga beberapa perusahaan atau usaha yang saya tanyakan ini mengurangi gaji karyawan. Dan itu lebih disukai dan harus lebih cepat. Ya. Kata-kata daripada. Bahkan ini ada juga yang curhat sama saya. Pak, kami sudah berhentian kerja. Ada nggak omongan? Dia curhat lagi. Padahal Pak, kami kalau digaji setengah saja sudah bersyukur. Kami kan juga ngerti. Jadi dari 2 aspek ini sama-sama paham, sama-sama bahwa situasi ini memukul semua. Jadi memang mesti ada negosiasi, mesti ada. Kita kan sebenarnya makhluk yang seperti saat dia sangat agresif sekali. Sebenarnya spirit sahabat itu masih bisa dibawa ke perusahaan kita. Saya yakin sekali bahwa masing-masing karyawannya punya potensi terbaik Pak yang harus bisa dikeluarkan. Dan itu potensi terbaik memang harus karyawan ini yang mengeluarkan. Ya, kita negosiasi tadi mengurangi itu. Kalau di perusahaan yang kami keluar itu tidak dipotong gajinya, cuma dibayar secara tahun. Jadi kadang-kadang sebagai itu kita ngerti juga bahwa ini kayaknya kurang uang. Ya, jadi itu salah satu tips. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa melihat lagi budget-budget yang tidak mendesak seperti harus ada meeting Pak. Ya, ini kan bisa dikurangi kosnya udah sekali kunjungan luar kota. Kita zoom meeting ya. Kita nggak bayar kopi tuh Pak. Pak, mohon maaf pembicaraan kita mengenai prospek yang kemarin mau kita zoom meeting Pak lagi. Nah ini proposal saya kira dulu ibu pelajari nanti kita live. Nah, ibu silakan tanya mana yang tidak ini. Ada jadi biaya kita harus kafe yang harus matematis bisa turun dan sekali. Dan ini kita harus buatkan standar baru
bagaimana hasilnya tetap sama atau bahkan lebih bagus daripada dulu. Jadi dan menariknya lagi Pak, sebenarnya COVID ini penanda sebenarnya bahwa kita itu melihat bagaimana bisnis kita itu tahan bayar atau tidak. Karena kalau bukan COVID, insya Allah masih banyak lagi yang bisa menangkap bisnis itu. Jadi yang kami pelajari adalah bisnis itu fondasi-fondasinya harus kuat. Jadi begitu beberapa mereka kita bahas dulu, fokus dulu bagaimana yang tadi fixed cost dari variable cost. Kita sudah menemukan dua cara. Satu, biaya flat karyawan ini bagaimana kita bisa negosiasikan. Bahkan memang ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah bahwa perusahaan-perusahaan itu boleh menahan gaji karyawan dan tunjangan-tunjangannya. THR, bonus dibayarkan di pending ya, di pending. Oke. Saya tahunya dulu Pak. Ada teman seorang sales mobil sampai saya, wah COVID gaji jualan. Terus ngurusin apa sekarang? Ngurusin take over mobil Pak. Loh kenapa bisa? Iya, awalnya gajinya 5 juta, cicil mobil harga sekian, gajinya setengah. Iya. Daripada dilepas take over Pak. Terus saya bilang, kalau gajinya setengah dipotong. Kan kalau sudah karyawan negara resmi itu kan pemotongan gaji itu kan berupa fatal ya, bisa dilaporkan oleh pihak-pihak terkait. Nah kemudian jadi dia agak menahan sampai waktu-waktu tahun-tahun yang aman. Itu boleh ada regulasinya dan pemerintah sudah mengizinkan. Kemudian seluruh banyak sekali yang bisa kita negosiasi. Sudah kita dapat tadi satu, bisa kita negosiasikan dengan karyawan. Yang kedua, biaya meeting itu bisa minimal sekali. Yang ketiga adalah kita minta kepada karyawan untuk memaksimalkan potensi mereka. Saya banyak sekali pengalaman yang seru mengenai bagaimana memaksimalkan potensi. Jadi ini lebih coaching ya Pak? Iya, lebih coaching. Karena kan seru Pak, seru. Jadi saya itu selalu percaya bahwa pahlawan itu dilahirkan di masa-masa peperangan. Oh betul, kalau nggak perang, iya, bukan pahlawan. Dan ada lagi pelaut-pelaut yang unggul, yang ulung itu kan yang dilahirkan di ombak yang besar. Betul. Kalau di kolam renang bukan mancing ya dua. Nah jadi karena kesadaran itu, saya sebagai orang yang mendalami SPM ini pasti akan kemana potensi terbaik. Formula pasti keluar. Kita benar. Jadi kan ya itu dari baik dasar. Oke, Bapak Ibu sekalian, informasi juga bahwa Pak Septian ini sebagai motivational public speaker, juga Pak Septian ini menguasai untuk grafologi. Grafologi ini apa? Sebuah teknik ya. Mengenali karakter melalui tulisan tangan. Jadi maksudnya part of, ternyata menurut Mas Septian ini part of bagaimana sebuah bisnis ini bisa sukses, bisa survive. Itu ternyata maksudnya dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu juga termasuk bagian yang aktivitas. Yes, seperti itu ya. Apalagi kita punya modal nih, mereka tahu dipecat. Ini kan motivasi yang luar biasa. The power of awareness. Ya. Dan karyawan yang masih bekerja itu pasti bersyukur sekali dalam hatinya. Itu yang seharusnya belum ada, Pak. Tetap harus ada rasa bersyukur. Terus Masih bisa daripada. ya. Nah, Pak Septian, saya coba lanjut ke tadi yang tadi mungkin Pak Septian sudah ada sebutkan. Maksudnya fondasi bisnis ini yang memang harus dibikin sebagai kuat, berarti itu juga normal. Bahwa yang terpenting kan fondasinya. Fondasi yang kuat, kalau normal mungkin bangunan yang ini kalau apa. Nah, fondasi bisnis ini seperti apa? Fondasi pertama dalam bisnis itu vision, visi. Udah pasti visi ya. Visi. Sebagai orang pasti ngerti kenapa sih bisnis ini dibangun.
Apa sih dicari capek? Karyawan cari ini supaya ini mau ngapain? Pasti kan hampir semua visi. Jadi kalau hanya pedagang, itu hanya memikirkan saya pengen kaya, pengen berkelimpahan, itu aja. Tapi kalau sudah dibilang bisnis, table bisnis atau PT ada pasti punya visi dan misi. Visi saya ingin menjadikan ini. Nah, fondasi visi dan misi inilah yang diharapkan. Lo bener nggak visi misinya untuk mengurangi pengangguran? Kan mulia sekali ya. Kalau ingin berbisnis, saya ingin menjadi rahmat bagi orang lain, mengurangi pengangguran. Setelah ada COVID, tapi ini konstitusi besar pecah. Jadi kan jadi impian kita mengenai visi dan misi ini bisa. Apakah kita betul bisnis ini menjadi jalan untuk berkat bagi semua orang? Ya, ini dulu Pak. Ini fondasi pertama visi dan misi. Pasti semua perusahaan punya visi dan misi. Diturunkan sebagai goals, menjadi goals tahunan dan sebagainya. Fondasi kedua yang pertama sistem. Sistem yang mengatur karyawan dan sebagainya. Sistem kita diuji. Bagaimana kalau kita nggak bisa ketemu klien? Bagaimana kalau klien nggak bisa datang? Bagaimana sistemnya berubah? Berarti termasuk mungkin selain visi misi lah ya. Iya. Kalau sistem mungkin bisa ada adjustment ya Pak ya. Iya, bisa adjustment. Jadi adjustment terhadap kondisi pandemi ini, oke. Dan bahkan beberapa terobosan bisnis saat ini Pak, bahkan ada perusahaan yang melihat bahwa kita nggak perlu lagi sewa kantor banyak. Kita nggak perlu lagi karena bisa mengerjakan semua hal tanpa biaya yang tinggi sekali. Sewa kantor misalkan, ternyata hasilnya sama tanpa kantor dan tidak ada kantor. Jadi sewa kantor yang ratusan juta itu bisa hilang dengan sistem yang baru ini. Google, perusahaan Google itu bahkan ya melanjutkan work from home. Perusahaan Google karena melihat, wah kita tinggal buatkan sistem. Yang penting karyawan ini bisa mengerjakan suatu target. Iya, kamu mengerjakan dimanapun itu urusan. Yang penting work by result, bekerja di result. Resultnya ini. Nah, siapa kita akomodasi sistem seperti itu? Gak perlu dah kayak pagi Saya setuju. Di beberapa artikel yang saya baca, referensi yang saya baca, terutama dengan persiapan new normal. Bisnis akan berjalan lagi di kondisi di era new normal ini seperti apa? Itu termasuk salah satu yang harus disiapkan oleh Pak Sistem. Satu sisi juga mungkin secara ya kita bicara secara luas dari Indonesia ini apakah sudah siap untuk mengakomodir sistem baru. Dalam artian kalau misalnya kita bicara work from home, yang kerja di mana saja sebenarnya kan mimpinya milenial. Nggak harus ke kantor. Gue banget. Bisa keluar. Bisa keluar. Ya, cuman satu sisi sistem supporting sistemnya seperti apa? Dalam artian internetnya apakah kita sudah cukup kuat? Akses orang mungkin sekarang ini udah menjadi sangat-sangat kebutuhan primer mungkin ya. Wifi, internet itu menjadi kebutuhan primer. Gitu. Jadi maksudnya sistem baru ini yang memang mungkin juga secara pemerintah nasional atau pemerintah provinsi itu juga mungkin menjadi PR. Untuk kesiapan kitanya seperti apa gitu Pak Septian? Terkait work from home, bekerja dari rumah, ini harus diikutkan dengan work by result. Hasil. Bekerja dengan hasil. Ini saya sudah campaign sejak 1 tahun yang lalu Pak. Oke. Dan salah satu bisnis kami, SFCO Consulting itu tidak ada kantor sama sekali. Okay. Kantor kita WA Group Pak. WA Group. Simpan filenya di Telegram, file klien dan sebagainya gitu. Jadi memang ini bisnis milenial. Dalam artian memang saya mendapat pekerjaan, kemudian saya lempar kepada tim. Memang ada, kami kan punya beberapa produk Pak ya, rekrutmen, kemudian sistem dan pendampingan.
Dan rekrutmen karyawan ini hampir tidak mesti ada kantor. Ya penting ada, saya punya admin, saya ada tim rekrutan, ini berkoordinasi langsung ya. Tadi WA Group sebagai ini. Tapi sayangnya di pekerjaan seperti ini hampir tidak punya waktu, Pak. Semua waktu adalah waktu kerja. Betul. Kadang-kadang kita tengah malam, lu sudah follow up ini loh. Jadi hampir nggak ada waktu. Memang kita bekerja by result, cuma hampir setiap hari itu kita nggak punya jam kerja harus. Oh, saya hanya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 ya? Enggak. Kadang-kadang nanti kita follow up-nya di jam 8, jam 10. Lu sudah undang belum? Gini. Jadi itu yang menarik dari sekarang, dan apalagi kondisi pandemi ini yang memaksa kita. Memang kita harus dipaksa supaya bisa. Tapi tentu saja saya sangat, karena saya menjalani bisnis tanpa kantor ini merasakan memang efisien. Cuma memang ya imbasnya kita kelihatannya kayak main-main gitu Pak. Kerjanya cuma di warkop, padahal semua aktivitas sudah bisa didelegasikan dan hasilnya sudah bisa kita kontrol Pak. Oke Pak. Fondasi bisnisnya apa lagi nih Pak? Kira-kira jadi setelah visi, setelah sistem adalah fondasinya adalah bagaimana kita melihat produk kita Pak. Produk. Seberapa kuat produk kita ini menancap di hati customer. Ini kan fondasi sekali Pak. Betul nggak produk kita ini walaupun pandemi tetap dicari? Itu banyak aspek tuh Pak. Banyak aspek dalam artian reputasi brand betul, dan lain sebagainya. Itu yang kalau saya pernah baca teori marketing Pak. Jadi yang mind share, hard share gitu ya. Itu banyak aspek yang berpengaruh sih seharusnya ya Pak ya. Banyak aspek berpengaruh. Nah di sini kita melihat, jadi kan ada 3 level dalam marketing itu Pak. Ada marketing, selling, dan branding. Sebenarnya saya ingin bicara branding secara meluas. Yang buat orang datang lagi itu kan gara-gara memang dia berkebutuhan khusus dan ngerti sekali mengenai produk kita. Gue kalau nggak Citra Garden ini punya produk gue nggak cocok karena sudah cocok sama suasananya Pak dan sebagainya ini. Nah, itu berarti sudah tertancap benar Pak. Apa yang dirasakan customer itu kan yang disiapkan di kantor. Pokoknya nanti kita buat seperti ini supaya customer nyaman. Nah, validasinya kan customer Pak. Nah ketika pandemi ini customer kita hilang, ternyata konsep-konsep yang kita inginkan itu tidak benar-benar sampai, tidak benar-benar dirasakan oleh customer kita. Nah ini ujian produk kita Pak. Oke. Apalagi setelah pandemi ini ada banyak karyawan yang dipecat buat usaha sendiri. Jangan sampai jadi saingan Pak. Paling cilakanya lagi karyawannya keluar bikin produk yang mirip-mirip produk kita karena sistem nasi goreng Pak ya. Tukang nasi goreng mau connect kan. Nah ini validasi. Jangan sampai produk kita ini tidak betul-betul ngangenin. Jadi ngangenin tertancap di customer kita. Harusnya kita melihat customer loyal kita. Nah, ini lihat top 10 your customer yang loyal. Nah ini dia masih prioritas utama. Nah, kenapa kita berbicara prioritas? Karena ketika customer Anda sudah sangat cinta dengan produk Anda, harga itu bukan jadi alternatif lagi, bukan alasan lagi dia buat membeli. Tapi memang karena gue harus beli ini, karena gue biasa ini. Fanatik sudah fanatik. Itu kan tujuan kita semua dalam branding ini. Bagaimana dia berkebutuhan khusus. Oke. Ada lagi Pak. Fondasi keempat. Nah ini yang paling penting. Beberapa tahun lalu HRD itu sudah dirubah secara resmi. Human Resource Department. Ya. Dulu sumber, sekarang jadi HCM. Human Capital. Modal, aset. Nah, salah satu fondasi adalah tim Pak. Ya. Bagi kami punya beberapa definisi bisnis. Definisi bisnis kami yang kedua itu adalah bisnis itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah melalui orang lain. Oke. Jadi bisnis itu adalah itu Pak, bagaimana menyelesaikan masalah dengan orang lain. Berarti kita harus delegasi dengan tim. Betul. Kalau owner masih dalam bisnis, itu bukan bisnis namanya Pak. Bagi
bagi saya pedagang gitu Pak. Pasti Pak Ciputra nggak ada di Serna Garden Makassar lah gitu loh. Dan itu bukan entrepreneur ya. Bukan entrepreneur. Iya. Nah, ini adalah masalah pandemi. Bagaimana kuat tim kita untuk menghadapi ini? Salah satu skill yang dibutuhkan di tahun 2020 ke atas adalah problem solving. Bagaimana memecahkan masalah. Ini skill hot Pak. Skill yang number one yang harus dimiliki everyone. Karena apa? Situasi zaman cepat berubah. Kondisi cepat berubah. Kompetitor tanpa minta izin menyalip. Tanpa minta izin Pak. Betul. Itu nggak bisa dilawan Pak. Hukum alam. Dan makin banyak Pak. Apalagi campaign mengenai entrepreneurship ini makin kencang kan. Jadi banyak sekali. Nah, seberapa kuat tim kita untuk menahan ini Pak? Karena menurut saya COVID ini hanya ujian pertama. Ujian selanjutnya masih banyak lagi dalam bisnis. Karena bisnis ini bertahap dan sebagainya, pasti ada ujian-ujian lagi dan tim kita harus lulus di sini. Makanya di SFCO Consulting di kami itu sekarang lagi senang-senangnya ngobrolin mengenai leadership. Wah, itu saya lagi coba itu juga Pak. Ya. Cuma nanti mungkin kita akan kalau misalnya memungkinkan, Ya. nanti mungkin kita bikin satu session lagi. Boleh. Satu session lagi mungkin dengan leadership. Topik yang lain leadership karena saya kemarin juga saya baru sharing juga kepada tim itu mengenai adaptive leadership Pak. Oke. Ya. Adaptive leadership, tapi ada satu lagi yang menarik buat saya Pak. Ya. Remote leadership. Remote. Ini harus kuat. Di sistem kita menghadapi new normal karena kan kita sebenarnya nggak mungkin kita ngumpulin punya tim yang 50 orang kita kumpulin dalam satu ruangan 50 orang. Iya, benar. Ya kan, resiko. Jadi maksudnya jarak jauh ini udah harus berjalan. Nah, Pak Septian, mungkin kita coba tanya dulu. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Belum ada ya, sambil kita coba ngobrol. Nah, Pak Septian, saya coba nanya dari yang tadi gitu ya Pak ya. Untuk properti sendiri, di zaman pandemi ini, kalau di pandangan Pak Septian seperti apa? Nah, ini yang menarik Pak di masa pandemi ini sebenarnya saya ketemu dengan seorang teman, mana kabar bisnis dan sebagainya. Pak, sekarang memang susah. Properti gimana Pak? Sekarang aset yang tidak dijual mau dijual. Aset yang tidak dijual mau dijual Pak untuk bertahan hidup dan survive. Artinya Okay. ada opportunity di sini bahwa harga properti pasti terkoreksi. Ya, terkoreksi. Jadi bisa dibilang ini adalah saat terbaik. Saat terbaik salah untuk satunya Pak. Ambil properti. Untuk mencari aset-aset, mencari sangat ini. Pasti orang cincai lah Pak. Jadi itu yang tadi pemasukan terkoreksi juga Pak. Cincai lah. Ya bahkan banyak negosiasi bisa terbuka untuk properti. Saya yakin sekali. Dan saya yakin juga di masa pandemi ini ada mungkin 10-20% yang tidak terkena dampak Pak. Ada industri-industri yang tidak terkena dampak. Pasti Pak. Ya, Pasti. Industri makanan kayak tadi pasti tidak gitu. Kesehatan. Ya. Orang-orang kontraktor pengadaan alat-alat sebagainya, alat APD dan sebagainya pasti tidak terkoneksi. Dan teman saya itu katanya beli mobil gara-gara jual hand sanitizer Pak. Saya bilang mungkin dia harus beli properti. Karena kalau beli mobil tambah kos Pak. Karena kalau beli mobil itu jadinya liability kan Pak. Dan produk-produk kesehatan seperti mesin air kesehatan itu meningkat tajam Pak pemasukannya. Bahkan teman saya itu bisa akselerasi bisnis lain itu makin cepat. Jadi sebenarnya ada sekitar 20% masih punya cash dan bisa membeli barang-barang mewah. Yang lucunya lagi bahwa sepeda Brompton di luar negeri itu habis gara-gara untuk Indonesia Pak. Artinya ini di sisi lain memang kita harus berhati-hati. Di sisi lain Indonesia masih punya banyak uang, masih bisa beli harga puluhan juta. Saya lihat harganya Pak, kayaknya saya lari aja deh. Jadi saat ini adalah kondisi yang terbaik menurut saya untuk
menambah aset atau mencari properti yang bagus, karena tadi ini orang sedang berhati-hati menjaga uangnya dan bagaimana bisa likuidisasi aset-asetnya supaya bisa bertahan hidup. Pasti saja penjualan-penjualan seperti ini pasti banyak negosiasi atau banyak poin-poin yang bisa diberikan kemudahan, Pak. Ya, saya coba kemarin tuh sebenarnya pada waktu menyusun materi untuk sharing gitu ya kepada tim. Saya dapat materi menarik itu yang awalnya adalah kanvas model bisnis, Pak. Kanvas model bisnis yang dari customer, lalu ada channeling dan lain sebagainya, revenue stream, cost structure dan lain sebagainya. Saya mendapatkan namanya Corona Canvas. Oh, Corona Canvas. Memang secara kalau kanvas model bisnis ini kan tiap bisnis pasti beda gitu ya. Cuma pertanyaan ini sangat menarik, Pak. Seperti yang dibilang Pak Septian tadi, apakah memang Anda ini terancam misalkan dari dari customer segmennya, apakah kebutuhan dari konsumen Anda itu akan tetap atau berubah dan lain sebagainya? Apakah perusahaan Anda, bisnis Anda bisa memberikan kemudahan-kemudahan untuk konsumennya? Karena ya KMB itu kan pas model bisnis ini untuk kita bicara operasionalnya kita seperti apa. Nah, dari segi tadi yang Pak Septian coba sampaikan bahwa cincai lah mungkin ini itu kan termasuk salah satu yang sebenarnya apakah memang ada kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan oleh bisnis kita. Satu sisi, Pak, kalau misalkan saya coba kaitkan dengan pertanyaan kita bicara antara survival sama growth. Survival sama growth. Apakah memang secara yang tadi misalkan ada waktu yang tepat untuk membeli properti karena harga mungkin terkoreksi. Yes. Satu sisi, apakah secara perusahaan itu akan tetap bisa menjamin bahwa kita tahu cash flow is king, Pak. Cash flow is king. Apakah itu tetap akan menjamin? Atau cuma kita punya pemikiran bahwa yang penting impas dulu lah? Ya. Gimana, Pak? Menurut kami di industri, survival is growth. Survival is growth. Iya. Oke. Karena itu di masa pandemi. Masa pandemi itu survival is growth. Yes. Oke, ya Bapak Ibu, survival is growth. Kalau kami kan itu selalu berkiblat dengan action coach, Pak ya. Jadi professional coach itu pasti tahu nama action coach. Dia coach number one in the world ya. Perusahaan kami, saya sebelum menjalani bisnis sendiri pernah di coaching juga. Brad Sugar yang pendirinya bilang bahwa di masa pandemi ini lebih banyak bisnis yang mati daripada orang yang mati, katanya, Pak. Jadi gurunya bisnis bilang gitu. Jadi lebih banyak bisnis yang mati daripada orang yang mati. Nah, tapi kan kita bisa jawab bahwa ya lebih baik mati bisnisnya daripada orangnya. Iya benar kan? Kalau bisnisnya mati kan bisa dihidupin lagi. Tapi kalau orangnya mati kan nggak bisa hidup lagi. Artinya begitu. Tapi ini terjadi. Kita suka atau tidak suka, ini banyak terjadi. Makanya saya bilang survival is growth saat ini. Setuju, saya dapat itu baru tuh. Yes. Dapat insight baru. Di perusahaan yang saya kelola, kita memang banyak memberikan kebijakan-kebijakan. Tapi tentu saja harus lirik-lirik accounting dulu. Accounting gimana? Masih aman nggak? Kalau aman gas. Ibu-ibu Sri Mulyani ya. Iya. Yang penting selalu dalam meeting ada orang finance. Karena ketika kita memberikan kebijakan dan sebagainya, pasti saja ini diukur secara finance, Pak. Nah, artinya adalah kita memudahkan transaksi customer, ini bagian dari yang membuat kita bisa survive. Transaksi mungkin selama ini ada transaksi yang terhalang karena birokrasi, ternyata yang tidak diperlukan dalam bisnis, Pak. Kadang-kadang ada dalam bisnis seperti itu. Ini kan nggak perlu sekali, harus ini, harus itu. Selama aman, ada jaminan dan sebagainya, mungkin kita bisa berikan. Nah, ini yang kita lakukan, Pak. Ini bagian dari pembenahan sistem yang kita miliki. Jangan sampai ada customer sekian persen customer tidak jadi membeli gara-gara kerumitan dan keribetan kita punya sistem. Jadi kita harus cek lagi database kita, cek list lagi, kita say hello lagi,
Jangan sampai ada klien kita yang diuntungkan gara-gara bisnisnya masih bagus di masa ini, Pak. Nah itu kita harus lebih, karena nggak bisa ngopi ya kita WA aja dulu. Halo, apa kabar Pak? Saya masih sehat. Oh sehat Pak. Kalau nggak dicek, kalau nggak dibalas ya mungkin dikarantina. Nggak tahu. Ya, hati-hati juga gitu. Saya juga kaget gitu. Ada teman yang sudah dikabarkan meninggal dunia, masih lihat story saya. Kaget gitu. Atau mungkin dia restru atau apa nggak tahu ya. Kalau kaget juga. Ya, jadi menarik sekali bahwa survival is growth. Jadi menurut usul saya bagi teman-teman pengusaha, coba mudahkan transaksi, review kembali bagaimana customer kita, distributor kita, reseller kita, atau mitra-mitra kita yang gagal bergabung gara-gara kebijakan-kebijakan yang dinilai kadang-kadang tidak terlalu penting tapi bisa kita mudahkan. Berarti PDCA itu ya Pak ya? Yes. Plan do check action ya. Plan do check action ya. Iya. Kemudian ya harga harus bisa bersaing lah Pak. Atau di perusahaan kami tidak turunkan harga tapi berikan sebuah Value. value, Tambahan value yang lebih, yang membuat uniknya ada di perusahaan yang klien kami itu meningkat penjualan setelah diberikan hadiah gelas Pak. Ya, jadi souvenir itu kan menarik sekali karena gelas ini ternyata cukup berpotensi buat ibu-ibu dari keluarga. Di sisi itu kita bisa sisipi juga campaign untuk mengingatkan program kita. Tapi mereka kan mengambil keputusan kan? Iya. Jadi masih banyak sekali. Jadi ya yang penting accounting harus dilirik-lirik lah. Oh ya, masih aman gak nih? Accounting bilang aman Pak. Baik Pak Septian, mungkin udah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Gak ada ya, oke. Kita sepertinya sebentar lagi Pak Septian barangkali ada yang secara terakhir mungkin Pak Septian mau memberikan tips atau pandangan ya bagaimana untuk Bapak Ibu yang hadir menyaksikan kita pada malam hari ini, bagaimana sih tips-tipsnya kalau misalnya menjalankan bisnis dan lain sebagainya, mungkin secara singkatnya seperti apa gitu ya Pak Septian sebelum kita tutup. Oke, silakan. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Bagaimana bisnis kita masih hidup di masa setelah pandemi atau di masa pandemi. Yang pertama, kita harus betul-betul mempercayai visi dan misi kita yang pernah kita buat. Nah, visi dan misi yang pernah kita buat, disinilah pembuktiannya. Kalau Anda berbisnis hanya dengan angka-angka, keuntungan, uang dan sebagainya, paling mudah untuk menutup bisnis saat ini. Karena ada beberapa orang yang saya kenal, dia tidak mau ambil resiko di masa pandemi ini, dia jual asetnya, dia berhentikan karyawannya, dia simpan uangnya, dan itu dipakai untuk tunggu setelah aman baru dia buka usaha lagi. Tapi selalu saya menyampaikan ketika Anda melakukan itu, yang pertama Anda tidak akan mendapatkan sebuah kualitas baru terhadap personal dan bisnis Anda. Karena bagi saya COVID ini hanyalah seperti ujian nasional Pak. Sifatnya ujian itu berat, tapi dengan ujian itu dia meningkatkan kualitas kita. Hampir tidak ada sekolah yang tidak ada ujiannya Pak. Betul. Karena di sekolah itu kita ingin ditingkatkan kualitasnya. Apalagi kalau universitas ya, ujiannya skripsi Pak. Kita harus melahirkan sebuah penelitian baru. Nah, jadi memang uji. Kemudian poin kedua, di masa pandemi ini kita checklist tadi Pak. Bagaimana tim kita, bagaimana sistem kita, bagaimana SDM kita sudah matang atau tidak. Nah, di sini juga kita melihat bahwa ada mungkin karyawan yang hanya misalkan angkat meja Pak, ada meja ini bisa diangkat 10 orang. Ternyata kalau ada satu orang yang tidak ada, tetap terangkat. Ada kisahnya Pak, ada kisah. Ini saya selalu senang ceritakan. Saya dapat kisah ini dari teman saya. Sewaktu-waktu zaman dahulu ada sebuah bongkahan kayu Pak, bongkahan kayu.
Pada saat itu masih penjajahan Jepang. Bongkahan kayu itu diangkat oleh 10 orang. Tidak terangkat, Pak. Dan itu ada mandor Jepang. Kalau Bapak jadi mandor Jepang, apa yang Bapak lakukan supaya batang kayu ini terangkat? Saya akan lihat dulu. Oke. Jadi PCA. Bapak lihat dulu. Apa Bapak lihat? Rekayasa masih. Tinggal seperti apa kan maksudnya kan? Oke. Yang kita butuhkan adalah solusinya seperti apa. Oke. Atas case yang terjadi. Oke. Apakah solusinya nambah orang? Iya. Apa solusinya dibikin parsial menjadi kecil-kecil? Oke. Dan lain sebagainya. Udah itu tools kita seperti apa, Pak? Oke. Ternyata orang Jepang ini menarik. Dia tembak satu orang. Cung. Ternyata dengan kekuatan itu Pak terangkat ini batang Pak. Daripada kekuatan daripada tadi. Iya, Pak. Luar biasa. Pak. Sedangkan ceritakan sama timnya Pak. Jadi ternyata batang kayu tadi terangkat setelah ini. Ternyata Poinnya adalah ada saja di organisasi kita itu mungkin hanya titip angkat-angkat, hanya partisipasinya kurang sekali, tidak produktif. Di sini kita melihat apa benar kalau tidak ada orang ini bisnis ini tidak akan jalan. Oh ternyata aman-aman saja. Oh selama ini dia yang membuat kekacauan, dia yang membuat ini. Nah setelah tidak ada mungkin bagus. Nah ini ujian memang Pak. Jadi kita bisa melihat bisnis kita lebih bagus lagi dan kita bisa produktif di situ. Yang ketiga, asal kita bisa bertahan di masa pandemi, kita akan menemukan formula baru. Formula yang mutakhir terhadap bisnis kita jangka panjang. Banyak sekali Pak, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bagaimana menyesuaikan diri. Dan bisnis itu selalu menyesuaikan diri dengan zaman Pak. Yang bisa fit dengan zamannya. Ini kuncinya. Jadi kita hanya bisa menemukan formula baru, formula keuntungan yang lebih banyak. Oh ternyata saya bisa presentasi ya dengan 30 orang dengan waktu yang sama dengan via Zoom. Yeah. Wah. Yeah. Padahal selama ini saya harus seharian di warkop. Cuma dapat 5 klien. Itu pun kalau appointmentnya oke semua. Ternyata bisa 30. Ini Pak. Dan mudah-mudahan kita akan diskusi lagi mengenai leadership karena seru sekali Pak. Betul-betul katanya kubik leadership, semua mata tertuju pada leader di zaman krisis ini. Iya. Jadi leader akan lihat, wah, ini gajinya terlambat gak ya? Kalau karyawan liriknya itu Pak ya, gue dipecat gak ya bos? Oke Pak Septian, sepertinya kita sudah habis waktunya Pak. Jadi takutnya disconnect, terputus gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kami cukupkan untuk live streaming pada malam hari ini mengenai bisnis masih hidup setelah COVID. Harapan kami bahwa Bapak Ibu yang mengikuti acara ini bisa mendapatkan beberapa insight. Tadi juga Pak Septian sudah menyampaikan ada beberapa poin-poin bagaimana sih untuk survive di bisnis. Bagaimana sih bisnis-bisnis ini juga di masa pandemi ini gitu ya, masih ada ternyata bisnis-bisnis yang survive. Tidak semua suffer. Nah, seperti apakah sistem yang sudah dijalankan? Semoga tadi presentasi atau talk show kita itu bisa memberikan insight kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara kami pada malam hari ini. Akhir kata dari saya, Niko juga Pak Septian dan manajemen dari Citra Grand Galesong City, daripada salah ngomong lagi, Citra Grand Galesong City mengucapkan terima kasih, selamat malam, sehat selalu dan sukses selalu.